Dan untuk membahas duel antara Manchester United dengan Tottenham Hotspur, kita sudah kedatangan analis sepak bola Bung Sabto Haryo. Selamat sore Bung Sabto. Sore, Sheryl. Kita bergabung lagi untuk membahas duel hangat, walaupun ini adalah duel untuk peringkat kelima dan juga keenam. Namun seperti kalau dilihat pertandingan ini layak dikatakan big match juga sepertinya ya. Karena kedua tim ini diisi dengan pemain-pemain top Eropa. Gimana Bung Sabto melihatnya? Ya, selalu menarik ya kalau partai melibatkan United dan juga Spurs. Kalau kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, Spurs tentunya menjadi kekuatan baru dari Premier League. Tadinya mereka bukan traditional the Big Four, tapi dalam beberapa tahun mereka membuktikan bahwa tim ini bisa bahkan nyaris menjadi juara ketika akhirnya mereka gagal di akhir-akhir kompetisi ya. Cuman ini menunjukkan mereka punya kualitas yang cukup untuk bersaing. Sementara United tentunya siapapun yang melatih, siapapun materi yang ada di situ, mereka tetap jawara Liga Inggris. Jadi apapun yang partai melibatkan mereka, pastinya seru sih. Tunggu dulu dibilang jawaranya nih, nanti kalau sudah menang belum rela. Tapi yang pasti dari 5 pertemuan terakhir, kalau kita membahas kedua tim ini sendiri, Manchester United menang 2 kali, kemudian Tottenham juga 2 kali, sekali sempat imbang. Apakah ini pertanda bahwa kedua tim ini sebenarnya kekuatannya sama, imbang? Iya, kalau kita bicara kekuatan, mungkin kalau materi dua-duanya bisa dikatakan hampir sama ya materinya yang ada, dan Spurs lebih solid sebagai satu kesatuan karena para pemainnya siapapun yang diganti menjadi pemain inti dari yang ditarik dari bangku cadangan tetap tidak mengubah komposisi mereka tetap tim yang baik. Dan kalau kita lihat dalam tadi Sheryl mengatakan berapa tahun terakhir, tentunya setelah terjadi perubahan di kubu United kan mereka setelah ditinggal dari Sir Alex, ada beberapa perubahan ke David Moyes dan juga Van Gaal, tapi tidak berjalan mulus sehingga itu memungkinkan Spurs bisa memenangi partai-partai di saat mereka dipegang oleh Pochettino yang bisa membuat tren mereka cukup stabil. Oke, sementara kalau misalnya kita membahas tentang duel ini nanti, tentunya tidak akan lepas dari kedua striker dari kedua tim. Ada Ibra dan juga ada Harry Kane yang nantinya akan bersaing di lapangan. Kalau dilihat dari kekuatan antara mereka berdua itu seperti apa, Bung Sabto? Kalau Ibra jelas ya, walaupun sudah mulai termakan usia kita lihat, tapi dia tetap bisa mempertontonkan ketajaman yang dia miliki. Tentunya 8 gol yang dia ciptakan bukan sembarangan, dan ini suatu bukti bahwa pemain ini masih tetap bisa diandalkan sebagai solo striker di depan gitu ya. Sementara Kane belakangan memang sempat mengalami cedera sehingga ini menjadi permasalahan dari Spurs ketika mereka tidak bisa mendapatkan sisi ketajaman. Ketika Kane sudah kembali, berangsur pulih juga ketajaman dari Spurs, di mana mereka sebelumnya tidak bisa memiliki sebuah kemampuan untuk mendapatkan gol dari setiap serangan yang didapatkan, tetapi ketika Kane sudah kembali, mereka sudah mulai menajam, dan 7 gol juga suatu bukti juga bahwa pemain ini bukan pemain one season wonder seperti Jamie Vardy mungkin kita bicarakan. Di musim ketiganya sekarang dia tetap bisa menjadi andalan Spurs di lini depan. Kalau kita bisa melihat antara mereka berdua ini, kekuatan dan keunikan dari masing-masing striker ini seperti apa sih? Ya, hampir sama ya. Kalau Ibra mungkin bola atas dia itu tetap bagus dalam menyambut bola atas. Kane pun seperti itu. Cuman perbedaannya mungkin Harry Kane bisa melepas sebuah tendangan bebas, sementara Ibra tidak sebagus Kane kalau melakukan tendangan bebas. Tapi dari sisi physical presence di dalam kotak penalti, Ibra jelas lebih bagus dari Harry Kane. Menarik sekali. Berarti waktu sekarang ini kita sudah harus melihat bagaimana formasi dari Manchester United terlebih dahulu ya, Bung Sabto. Jose Mourinho ini sudah bisa memainkan Eric Bailly di lini pertahanan Manchester United. Bagaimana kinerja duet Bailly dan juga Jones nantinya? Ya, ini paling unik ya, kalau bisa dibilang paling unik ketika MU menjadi tim dengan perubahan komposisi paling banyak juga di Premier League dengan 31 perubahan di starting line up. Suatu bukti bahwa Mourinho belum mendapatkan komposisi terbaiknya. Cuman kalau kita lihat sekarang, seperti yang saya udah katakan, Jones dan Bailey saya rasa ini duet yang paling tangguh ya. Mungkin Smalling bisa diganti dengan Jones, tetapi masuknya Bailey kembali ke lini belakang membuat pertahanan United lebih kuat. Tentunya kita tahu mengapa dia didatangkan, yaitu untuk memperkuat lini belakang bersama Phil Jones di lini belakang. Sementara di depannya Carrick dan juga Herrera ya. Saya sangat menyukai Carrick. Kalau ketika dalam beberapa pertandingan Carrick tidak bisa dimainkan karena di situ pilihannya begitu banyak. Ada Fellaini kadang dimainkan di situ, bahkan kadang Pogba dicoba diturunkan ke belakang. Tetapi kalau melihat sisi kestabilan yang bisa dihadirkan, tentunya siapapun pasangannya itu, entah itu Ander Herrera atau Pogba yang terkadang ditarik ke belakang, tetapi Carrick murni harus menjadi pemain starter. Dan kita lihat perannya di musim ini, United jarang sekali mengalami kekalahan jika Carrick tampil di lini tengah
Manchester United. Iya, nah kalau nantinya memang pembagian peran antara Herrera dan juga Carrick ini ada di lini tengahnya MU, berarti itu akan menjadi line up yang bagus ya kalau di sana. Nah kemudian kita akan beralih juga ke belakang, tentunya lini belakang. Pogba yang ditempatkan di belakang tadi kan sempat disebutkan sedikit oleh Bung Sabto begitu ya. Kira-kira kekuatannya Pogba nantinya untuk lini belakang dari Manchester United sendiri akan seperti apa? Ya, lini lebih ke tengah seperti Pogba ya. Kalau Carrick ada di tengah bersama Herrera tadi, Pogba akan lebih tampil sebagai penunjang lini serang ya. Kalau kita lihat di awal musim Pogba memainkan posisi under Herrera, tetapi ketika semakin ke sini Pogba tampil sebagai pemain nomor bisa dikatakan pendukung dari striker ya, dari Ibra, dengan masuknya Martial. Dan yang paling menarik tentunya Mkhitaryan. Kalau Mkhitaryan tampil di midweek dia bisa menyumbangkan 1 gol, lalu perannya begitu krusial, dan ini membuktikan kenapa United mengeluarkan uang cukup besar untuk menghadirkan Mkhitaryan di sini. Nah, kombinasi antara Martial atau di sini mungkin Lingard, lalu Mkhitaryan di sini atau mungkin nantinya Juan Mata. Tetapi kalau saya melihat komposisi seperti ini dengan Carrick di tengah dan juga Herrera, Pogba di belakang Ibra, sementara pengapitnya adalah Martial dan juga Mkhitaryan, adalah komposisi yang paling ideal untuk bisa memecah kebuntuan, menciptakan kemenangan pertama. Seperti saya katakan, dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa menang. Baik, oke. Kalau begitu kita akan berlanjut ke tim berikutnya, yaitu Tottenham Hotspur. Kalau misalnya kita lihat seperti MU, Spurs ini juga bisa menurunkan Toby Alderweireld di sisi belakang begitu ya? Ya, dia memang lama mengalami cedera ya. Alderweireld kalau dia tampil kembali bersama Vertonghen, tentunya sebuah komposisi yang sangat solid bisa kita lihat di lini belakang. Walaupun tanpa Alderweireld, di sini biasa memainkan Eric Dier kan, dimainkan oleh Pochettino posisinya Eric Dier di sini. Tetapi dalam komposisi yang dalam tanda kutip tidak ideal pun mereka hanya kemasukan 10 gol juga. Jadi kan suatu sinyal bahwa tim ini sangat solid dari sisi pertahanan. Siapapun yang menghuni 2 pos back tengah ini, dan di depannya Wanyama dan juga Dembele yang ternyata bisa memberikan sebuah kestabilan tersendiri di lini tengah. Jadi Alderweireld ataupun nanti Dier yang akan dimainkan di sini, ini juga suatu PR bagi United untuk bisa membongkar pertahanan dari Spurs. Oke. Sementara untuk lini tengah ini sendiri tadi ya, kalau misalnya Spurs akan menempatkan Wanyama untuk menjaga pergerakan dari Pogba karena nantinya Pogba ada di tengah juga. Ini apakah akan menjadi satu pertahanan yang bagus untuk Spurs? Ya, Wanyama tentunya memiliki peran yang sangat menarik di Spurs di musim ini. Kalau kita lihat catatannya, dia banyak memimpin kategori statistik ya. Dari sapuan yang dia lakukan, lalu blok, lalu bola-bola atas yang dimenangi. Tentunya ini suatu tambahan amunisi yang sangat menarik tentunya bagi Spurs. Dengan adanya Wanyama di sini, yang tadinya biasanya Dier yang ada di sini, ternyata dia bisa mengambil alih posisi tersebut tanpa membuat kestabilan lini tengah itu agak sedikit berkurang. Oke, dan satu lagi kita akan membahas tentang trio Eriksen, Ali dan juga Son. Seperti apa pergerakan mereka dalam mendukung Kane nantinya untuk membongkar pertahanan dari Manchester United yang memang dikenal cukup lumayan tangguh nih. Ya, Homingson bisa bermain di sisi manapun. Di sebelah kiri dia bisa tampil solid, lalu di posisinya Eriksen di sebelah kanan pun dia bisa tampil tetap tajam, dan Dele Alli selalu tampil sebagai pendukung ya dari Kane di depan. Kalau kita lihat ketika mereka mendapatkan kesempatan atau peluang di depan gawang yang tadinya tidak bisa mereka optimalkan menjadi sebuah gol, tentunya dengan kehadiran Kane, trio dari Homingson, Dele Alli dan Eriksen ataupun nanti Lamela yang bisa masuk di situ, tentunya mereka akan menambah daya gedor dari Tottenham Hotspur. Wow, oke. Ini akan menjadi satu pertandingan hangat antara posisi 5 dan 6. Kira-kira prediksi skor kalau dari Bung Sabto, siapa yang akan memenangkan ini? Iya, mungkin partainya cenderung imbang, tetapi kalau harus memilih pemenang, saya lebih condong ke Manchester United. Tetap Manchester United. Oke, berapa? Beda 1 gol. Beda 1 gol ya, kurang lebih. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banget untuk kedatangannya Sama-sama, Sheryl. ke studio kami. Kita akan